semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat, Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama dengan saya yaitu Briana dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Halo Miss Magda, bagaimana kabarnya? Kabarnya menyenangkan. Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Dan Miss Magda, di Pelangi Kristus ini kan murid-murid mengalami banyak sekali hal-hal yang membawa murid bisa berproses bersama dengan Tuhan. Yes. Nah, salah satunya adalah saat murid-murid mengajar anak-anak di sekolah ini juga kan. Dan saya mempunyai pertanyaan. Ya, baik. Yaitu dalam perbedaan dari sekolah Pelangi Kristus, sekolah teologi, dan sekolah di luar sana yang Kristen ya. Dan ketika kami anak-anak Pelangi Kristus mengalami sebuah perbedaan antara sekolah Kristen di luar sana dan sekolah Kristen Pelangi Kristus gitu. Dan pastinya kita kadang khawatir, kadang merasa ya berbeda, merasa ya unik sendiri gitu. Ya. Nah, gimana caranya agar kita bisa merasa bangga menjadi berbeda ini? Oke, wah bagus sekali ya. Oke ya. Jadi pertama-tama coba Bu Mada meresume ya pertanyaannya Briana. Jadi di Pelangi Kristus itu secara sengaja merancang bahwa murid Pelangi Kristus belajar salah satu metodenya dengan mengajar anak-anak yang usianya lebih kecil. Ya, itu diterapkan karena kami percaya bahwa belajar yang efektif adalah ketika dipraktekkan. Ya, itu sudah pernah saya jelaskan. Nah, itu adalah salah satu yang dengan sejujur-jujurnya, dengan sejelas-jelasnya, dengan seserius-seriusnya diterapkan oleh Pelangi Kristus supaya murid-murid yang belajar di Pelangi Kristus benar-benar berproses belajar seperti yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu apa? Begini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu di dunia ini mengajar murid-muridnya, itu menjadi pola bagi kami dalam menyelenggarakan proses pembelajaran bagi murid, supaya prinsip, value, prosedur, proses belajar murid itu benar-benar seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi sebenarnya tidak ada secara intensional ya bahwa Pelangi Kristus bermaksud berbeda, tidak. Tapi lebih tepatnya gini, Pelangi Kristus ingin benar-benar meniru, meneladan kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan dan lakukan ketika di dalam dunia mengajar murid-muridnya, itu yang kami terapkan. Bahwa ujung-ujungnya ternyata kami jadi berbeda, itu menunjukkan bahwa memang ada hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sekolah Kristen yang lain yang belum dilakukan tetapi yang seharusnya dilakukan. Itu yang pertama. Nah, ketika kita menerapkan prinsip bahwa ini adalah meneladan kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan, berarti kita melakukan apa yang benar. Nah, masalahnya adalah ketika murid-murid yang belajar, khususnya kalau dia sudah berusia menjelang kelas 6, sudah mulai mengerti, ternyata sekolah saya ini tidak sama sekolah yang lain gitu ya. Karena melalui percakapan, melalui pergaulan dengan teman-teman yang lain selain murid-murid Pelangi Kristus, tiba-tiba menyadari, kok beda ya? Nah, biasanya begini, ketika berbeda dan kelompok itu kecil, tiba-tiba merasa aneh. Padahal berbeda tidak sama dengan aneh. Kedua, berbeda tidak sama dengan salah. Tapi perasaan itu seringkali mempengaruhi. Tiba-tiba karena merasa seperti aneh sendiri, ya karena berbeda itu, lalu muncul perasaan tidak nyaman. Sekalipun dalam hati, murid-murid itu tahu bahwa proses saya ini baik, proses saya ini benar. Tapi keinginan untuk diterima lingkungan,
diterima komunitas, diterima oleh mayoritas, itu lebih besar. Sehingga ketika keinginan itu lebih besar, dan ternyata dengan perbedaan itu, respon dari teman-teman yang berbeda dengan Pelangi Kristus itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Misalnya, di sekolah mau belajar ini enggak? Enggak. Loh kok begitu, sekolah apa itu kok enggak belajar ini? Kamu mengerti ini enggak? Dikasih konten-konten yang Pelangi Kristus memang tidak mengajar konten itu. Tidak mengajar sekompleks itu misalnya. Atau kita baru akan mempelajarinya di kelas 10. Tapi ketika di sekolah yang lain sudah diajarkan di kelas 6. Tiba-tiba kita merasa bodoh, ya kan? Mungkin teman-temanmu tidak mengatakan kamu bodoh. Tapi ketika berbeda itu antara lain. Ada kompetensi-kompetensi yang di bawah, dalam tanda petik. Kedua, ada hal-hal yang sepertinya menarik, tapi Pelangi Kristus tidak melakukannya. Contohnya, misalnya, mengikuti lomba-lomba untuk menjadi juara. Sedangkan Pelangi Kristus bukannya tidak mengikuti lomba-lomba ya, tapi fokusnya kalau ada 10 tawaran, mungkin kita hanya mengikuti 3 saja. Karena apa? Karena ada hal-hal yang lebih penting yang murid-murid harus berproses dan belajar, termasuk aktivitas-aktivitas, proyek-proyek, kegiatan-kegiatan yang mungkin di sekolah lain malah nggak ada. Misalnya contoh fundraising, charity gift, kemudian Christmas carol, kemudian homestay, kemudian menerapkan pramuka, kalau pramuka istilah umum Boys Brigade, yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Tiba-tiba merasa begini, kenapa ya kok Pelangi Kristus harus melakukan hal-hal ini dan tidak melakukan itu? Sehingga kami selain berbeda, terlihat aneh, juga merasa ketinggalan dan dianggap kurang berprestasi. Sementara untuk memastikan bahwa Pelangi Kristus melakukan yang terbaik, itu dalam hati nih murid-murid bertanya, apa jaminannya? Betul nggak? Apakah memang benar yang terbaik? Nah di situ itu yang menjadi kesulitan. Nah, ketika mulai masuk kelas 5, kelas 6, pertanyaan itu mulai muncul, tanyalah kepada orang tua, kenapa kok dibawa ke Pelangi Kristus? Kenapa kok belajar Alkitab tidak cukup di sekolah minggu lah, bakti remaja lah, atau di rumah dengan family altar? Kenapa kok harus semua pelajaran dihubungkan dengan Alkitab? Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang di sekolah lain nggak ada, di Pelangi Kristus ada camp Pratama, camp Tunas, kita pergi ke desa, kita pergi ke daerah, kita tinggal di kemah. Ada cukup banyak aktivitas yang menurut pemikiran murid-murid kok tidak ada hubungannya dengan prestasi ya, ya, tidak ada hubungannya dengan juara-juara lomba-lomba yang membuat kita bisa bangga ya. Nah, itu yang sebenarnya yang terjadi, yang mengganggu perasaan murid-murid. Lalu proteslah kepada orang tua, ya kan? Nah, karena bagaimana penjelasannya? Demikian. Pelangi Kristus banyak sekali melakukan hal-hal yang pada waktu kelas 6 misalnya atau kelas 8 misalnya sudah dilakukan oleh sekolah lain, tapi kita baru melakukannya nanti di kelas 11 atau di kelas 10. Seperti katanya ketinggalan. Nah, penjelasannya begini. Ketika anak-anak atau murid-murid Pelangi Kristus itu belajar dengan membangun dasar, membangun pilar, membangun hal yang penting, itu membutuhkan waktu yang mendalam dan waktu yang lama. Ketika dasar itu sudah kuat, itu dasar iman, pemaknaan hidup, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Alkitab dan mencintai Alkitab, percaya kepada Tuhan, mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan, dan banyak hal-hal yang fundamental, yang fundasional, yang menjadi dasar hidup seorang untuk berjalan di dalam dunia ini sampai pada kekekalan. Itu membutuhkan waktu. Nah, setelah dasar itu sudah ada, berarti akan ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan.
Maka murid-murid baru kemudian dalam tanda petik belajar hal-hal yang melengkapi, memberikan kompetensi dan keterampilan dengan semua bidang-bidang studi yang nanti diarahkan kepada panggilan hidupnya. Jadi sebenarnya at the end, waktu murid-murid lulus, murid-murid itu sudah terampil untuk keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Buktinya, meskipun waktunya berbeda, seperti yang saya katakan tadi, di tempat lain atau sekolah lain itu kelas 8, kelas 6 sudah dapat, kalau kita baru kelas 10 misalnya atau kelas 11. Tapi pada waktu masuk ke university, karena murid-murid Pelangi Kristus sudah dibekali dengan mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, mencintai Tuhan, hidup mengandalkan firman Tuhan, maka proses belajarnya itu benar-benar mengandalkan pertolongan Roh Kudus, mengandalkan berkat dan pimpinan Tuhan. Di Amsal 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, dari Tuhan datang pengertian dan hikmat. Jadi ketika itu sudah menjadi keterampilan hidup, waktu murid-murid masuk ke university terbukti bisa mengikuti kuliah dengan baik, mempunyai attitude dan karakter yang baik, dan kemudian setelah lulus juga bisa bekerja berprofesi dengan baik. Mau di kuliah di perguruan tinggi negeri bisa, perguruan tinggi swasta yang berkualitas bisa, kuliah di dalam negeri bisa, di luar negeri juga bisa, S1 bisa, S2 bisa, S3 belum ada. Tapi sudah ada dan bisa. Dan ternyata yang dikhawatirkan oleh murid-murid, kalau prosesnya beda, nanti hasilnya tidak bisa. Ternyata tidak terbukti. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini caranya. Murid-murid harus percaya. Ketika proses itu belajar dari Tuhan Yesus dan Alkitab, maka sebenarnya sedang berada di jalan yang benar, proses belajar yang tepat. Sehingga ketika belajar meskipun tidak sama dan berbeda, murid-murid punya hati percaya, bersyukur, dan ini nanti akan memberkati murid-murid. Tapi kalau mengikuti proses belajarnya dengan marah sama orang tua, kenapa bersekolah di sekolah yang berbeda dan dianggap aneh, walaupun dalam hati kita mengatakan tidak aneh, tapi kan dikatakan sekolahmu aneh, mungkin ya. Briana pernah mendengar itu? Iya. Pernah ya. Terus sebelum Bu Mahda closing, saya mau tanya, perasaan Briana sebelum Briana mengerti semua ini, apa yang kamu rasakan ketika berbeda? Agak sedih awalnya. Agak sedih. Karena ya yang lain keluarga gitu, sekolahnya kan ada yang di Katolik, ada yang di mana di luar. Terus kalau di sini kan teologi gitu kan. Jadi kayak, oh kamu mau jadi pendeta ya kayak gitu. Itu sih. Itu yang membuat merasa seperti eksklusif, tersendiri gitu ya. Padahal kamu tahu bahwa di sekolah ini bukan menjadi pendeta, tapi mempunyai hati pendeta, ya, mempunyai karakter pendeta, mempunyai prinsip hidup seperti seorang yang akan naik mimbar berkhotbah, kan gitu toh, itu kan bagus ya. Tapi kan kemampuan menjelaskannya yang tidak punya, benar ya. Sehingga akhirnya ya sudahlah diterima, tapi tidak bahagia gitu ya. Oke, sekarang saya bertanya sama Briana. Setelah kamu belajar terus dan kamu percaya sama orang tua, kan kamu percaya sama orang tua tuh, pernah kepingin pindah? Enggak sih. Enggak pernah. Nah, ketika kamu percaya, kamu tetap. Apa yang sekarang membuat kamu merasa saya bahagia sekolah di Pelangi Kristus? Boleh ngomong sesuatu? Silakan. Meskipun emang menjadi berbeda itu kan sulit ya, nggak gampang gitu. Tapi yang penting apa yang saya lakukan gitu, itu benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Itu sih. Jadi ketika Briana memutuskan yang terpenting dalam hidup melakukan kehendak Tuhan dan kamu mengenal Tuhan itu yang paling penting ya. Nah, sebenarnya teologi itu karena kita memang berpusat pada Alkitab dan kepada Kristus ya. Nah, sebagai sekolah yang di bawah Kemenak, sekarang ini nomenklaturnya mengatakan namanya sekolah teologi Kristen untuk membedakan dengan sekolah negeri
ataupun sekolah swasta yang bukan berpusat kepada iman Kristen. Jadi sebenarnya begitu. Jadi kata teologi itu bukan seperti sekolah tinggi teologi, ya kan? Ini kan sekolah dasar teologi, sekolah menengah teologi, ya kan? Iya. Berarti memang ada. Ketika lulusan dari Pelangi Kristus, saya mau hidup full melayani Tuhan berdasarkan ilmu teologi Kristen. Dia menjadi pendeta penginjil, begitu lulus dari Pelangi Kristus bisa. Tapi kalau Tuhan panggil untuk profesi yang berbeda, entah kedokteran, hukum, akuntansi, ekonomi, jadi guru, jadi profesi apapun juga bisa, ya kan? Dan kamu sendiri lihat kakak-kakak kelasmu kan sudah kuliah di mana-mana dan dipakai oleh Tuhan. Yang paling penting bukan gelar, walaupun itu baik. Yang paling penting dengan apa yang saya punya yang terbaik saya siapkan, Tuhan memakai hidup saya. Seperti yang Briana katakan, biarlah kehendak Tuhan terjadi melalui hidupmu. Dengan demikian, kamu boleh memberikan testimoni that you are happy menjadi murid Pelangi Kristus. Bagaimana jawabanmu? Ya. Yes. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Magda. Sangat memberkati. Kiranya podcast hari ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.